Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, bersabdalah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 10 ayat 18 yang berbunyi, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah biarlah Allah yang menilai hati kita umatnya. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita pernah mencoba untuk mendefinisikan sebuah kata dengan menggunakan kata itu sendiri? Sesungguhnya kita tidak perlu untuk mencobanya, karena kita tidak akan pernah memperoleh hasilnya. Kita sendiri tidak dapat menjelaskan sebuah istilah dengan cara membandingkannya dengan kata itu sendiri. Sebagai contoh, di mana kita tidak dapat berkata, menjadi sombong artinya dipenuhi dengan kesombongan. Fakta juga menunjukkan bahwa kita tidak dapat menggambarkan sebuah kata dengan membuat definisi dari diri kita sendiri. Mungkin saja kita akan senang bermain-main seperti yang sering dilakukan oleh suatu persekutuan keluarga, di mana mereka berlomba untuk mencari suatu definisi terlucu dari suatu kata yang tidak diketahui artinya. Tetapi sesungguhnya kita dapat mencari arti sebuah kata dengan cara membuka kamus. Kebenaran ini juga berlaku dalam menilai karakter atau sifat seseorang. Di dalam nas renungan firman Tuhan yang kita sedang lakukan sekarang, Rasul Paulus mau menunjukkan tentang kebodohan dari umat manusia yang seringkali mencoba menilai karakter atau sifat dari dirinya sendiri dengan menggunakan pendapatnya sendiri. 2 Korintus 12 ayat 18. Kita bisa salah dalam menilai diri kita sendiri apabila kita mengandalkan pedomannya pada diri kita ini sendiri. Kita harus menggunakan ukuran yang Tuhan Allah Bapa kita berikan kepada kita. Dia menilai hidup kita dengan standar karakter atau sifat dan tujuannya sendiri yang tak pernah berubah. Hal siapa diri kita adalah siapa kita menurut penilaian Tuhan itu sendiri, karena Dialah Sang Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilih atas diri kita. Ketika kita melihat kehidupan kita dan hal-hal yang kita lakukan dalam melayani Tuhan, biarlah kita tidak terlalu cepat untuk memuji diri kita sendiri. Cara yang benar untuk menguji adalah dengan melihat diri sendiri. Apakah kita benar-benar termasuk orang yang dipuji Tuhan? Apakah kita dapat melihat diri kita ini sendiri sebagai suatu pribadi dengan hanya melihatnya pada sebuah cermin? Untuk itu, ingatlah akan firman Tuhan, sebagaimana dituliskan pada Yakobus 1 ayat 3 dan juga ayat 14 ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini, karena kami langsung diingatkan supaya Tuhan Allah Bapa sendiri yang menilai hati kami, karena kami seringkali tidak jujur menilai diri kami sendiri. Kami sebagai umat-Mu sudah selayaknya bahwa bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan.
Oleh sebab itu, tolong kami, Roh Kudus berkuasa atas hati, akal, pikiran, dan perbuatan hidup kami ini, agar kami sungguh-sungguh dapat melaksanakan hidup ini dalam kendali sepenuhnya oleh pertolongan Roh Kudus yang dapat memimpin mulai dari hati, akal, pikiran, dan perasaan kami ini sendiri. Sehingga ketika kami menghadapi hal-hal yang memang tidak berkenan di hati Tuhan, langsung kami boleh menghindarkan hal-hal yang sifatnya pemberontakan maupun perlawanan terhadap kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang dapat kami cerminkan melalui Alkitab yang adalah kitab suci, yang adalah firman Tuhan itu sendiri yang menjadi cermin bagi kami, sehingga kami tahu betul bagaimana harus melaksanakan hidup ini di dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, karena itulah hukum yang utama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah supaya kami dapat mengasihi sesama kami umat manusia dengan tolok ukur mengasihi diri kami itu sendiri sebagai dasarnya, sebagai patokannya. Kiranya kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat dimampukan untuk sungguh-sungguh boleh berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, jadi bukan untuk menuruti keinginan daging, keinginan diri kami ini sendiri. Kami percaya Tuhan mau sambut akan harapan dan doa kami, terlebih ketika pada saat ini kami sedang mengalami pergumulan yang berat maupun ringan, dan sungguh akibatnya kami mengalami sakit penyakit secara jasmani maupun juga akibat sakit penyakit rohani kami dalam bentuk apapun juga. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, sehingga apabila ada suara-suara yang mencoba untuk menggoda kami, mempengaruhi kami, bagaikan singa yang mengaum adalah suara iblis, setan-setan yang sering untuk mengajak kami menghindarkan diri dari penyembahan dan penyerahan diri kepadamu. Sambut apalah doa dan permohonan kami yang kami tahu ini kurang sempurna Bapa. Hanya Bapa yang mau menyempurnakan dan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.